Tapi di selfie ini lu kayak melek loh. Saya beda kan? Kamera depan sama kamera belakang. Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Pada Kamis 13 Januari 2022, Netflix rilis film baru loh. Filmnya berjudul Fotokopier. Film ini mengusung tema perlawanan terhadap kekerasan seksual yang menceritakan kisah seorang mahasiswi bernama Sur yang kehilangan beasiswa kuliahnya karena tuduhan membawa aib bagi kampusnya. Penasaran cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan keseruan alur ceritanya. Film Penyalin Cahaya atau Fotokopier disutradarai oleh Wregas Banuteja. Film ini adalah film panjang pertama yang dihasilkan oleh Wregas dengan proses produksi film yang memakan waktu 1 tahun lebih. Pengambilan gambar film ini dilakukan di Jakarta selama 20 hari. Aktor-aktor besar tanah air yang membintangi film ini diantaranya adalah Shanina Syawalita Sinamon sebagai Sur, Chico Kurniawan sebagai Amin, Dea Panendra sebagai Anggun, Jerome Kurnia sebagai Torik, Lukman Sardi sebagai Ayah Sur, Ruth Marini sebagai Ibu Sur, Giulio Parengkuan sebagai Rama, Budi Ros sebagai Dekan Jurusan Cultural Science, dan lain sebagainya. Film Penyalin Cahaya atau Fotokopier ditayangkan perdana pada 8 Oktober 2021 di Festival Film Internasional Busan 2021. Film berdurasi 2 jam 10 menit ini berhasil memenangkan penghargaan sebanyak 12 kali dalam Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2021 dari 17 kategori yang ada. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa tahun pertama yang bernama Suryani yang diperankan oleh Shanina Sinamon. Suryani yang akrab disapa Sur adalah relawan yang bekerja sebagai perancang website untuk Teater Matahari. Suatu ketika, Teater Matahari memenangkan sebuah kompetisi yang berhasil mengharumkan nama universitas. Kemudian para anggota teater merayakan pesta kemenangan dan pembubaran panitia di rumah Rama yang diperankan oleh Giulio Parengkuan. Sur mengikuti acara pesta tersebut tanpa persetujuan Ayah Sur. Ayah Sur yang diperankan oleh Lukman Sardi adalah sosok orang tua yang kolot dan juga religius. Masukin aja. Ini masukin aja. Di pesta itu, Sur tidak sendiri. Ia mengajak teman masa kecilnya, Amin, yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Amin yang menemaninya tak seberuntung Sur, karena di usianya yang masih belia, ia harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ia bekerja sebagai tukang fotokopi di kampus Sur. Sur di pesta itu bersenang-senang, hingga akhirnya ia memutuskan minum alkohol untuk pertama kalinya. Ada peristiwa besar yang dialami Sur setelah datang ke pesta itu. Hidupnya berubah setelah ia bangun keesokan paginya. Sur mabuk dan terlambat untuk datang di pertemuan penting beasiswanya. Ayah Sur pun geram dengan perilaku Sur. Naasnya foto selfie-nya dalam kondisi mabuk beredar di akun sosial medianya. Orang-orang di fakultas yang mengedarkan foto tersebut. Sur akhirnya diusir oleh keluarganya setelah foto selfie-nya beredar di dunia maya dan terpaksa ia harus kehilangan beasiswa studinya. Sur merasa khawatir jika ia menjadi bahan lelucon oleh anggota senior Matahari. Akhirnya Sur memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya pada malam pesta itu. Ia meminta bantuan Amin untuk mencari pelaku yang membuatnya kehilangan martabatnya sebagai wanita hingga masa depannya dipertaruhkan. Karena sekarang ia kehilangan beasiswa dari kampusnya. Apa yang terjadi pada Sur di malam pesta itu? Simak terus paparan filmnya ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Suryani akhirnya pulang ke rumah dan mendapati ibunya yang kecewa sekali padanya setelah menerima email di HP-nya tentang pembatalan beasiswa Suryani. Ayahnya pun sangat marah padanya dan akhirnya mengusir Suryani dari rumah. Ayahnya malu karena semalam seorang driver netcar atau sejenis mobil online mendatangi seluruh tetangganya jam 3 dini hari untuk menanyakan di mana rumah Suryani. Driver itu mengantarkan Suryani dalam kondisi yang tak sadarkan diri karena mabuk. Kemudian Suryani bergegas menuju gedung teater. Ia menyadari bahwa kaos yang dipakainya terbalik, label mereknya berada di depan. Dia bertanya pada Torik, tapi ia terlalu sibuk. Rama bilang jika yang mengantarkannya semalam adalah netcar.
Anggun yang memesankannya. Suryani menanyakan pada mereka siapa yang mengambil foto selfie-nya semalam, tapi semuanya menjawab tak tahu. Suryani menginap di tempat Amin setelah diusir dari rumah. Ia memanfaatkan momen ini untuk menyelidiki siapa yang telah mengambil foto selfie-nya di acara pesta malam itu. Suryani mematikan wifi di tempat Amin dan menyambungkannya ke komputer di bawah dan ke laptopnya di lantai atas. Ia menyadap HP yang dicolok di komputer bawah untuk mendapatkan file dari beberapa mahasiswa yang ngeprint di area sana. Malam itu Farah datang ke tempat Amin. Dia menanyakan soal Suryani, kenapa kok bisa sampai mabuk tak sadarkan diri. Amin menjawab tak tahu karena dia pulang dulu dan Suryani naik netcar. Dia lalu memeriksa screenshot Anggun dan mendapati bahwa rute netcar terlambat lebih dari 1 jam. Esoknya Suryani meminta bantuan Anggun untuk mengantarkannya ke kantor netcar. Dari penuturan drivernya, malam itu dia sempat berhenti di Taman Kendil karena bannya bocor. Setelah itu Suryani memutuskan untuk pulang dahulu ke tempat Amin. Suryani bangun kesiangan. Dia mendengar ibunya mengobrol dengan Farah. Ternyata di kesempatan itu ia menyalin isi HP Farah dan mendapati foto-foto perpeloncoan penerimaan anggota baru Teater Matahari. Ia kemudian menunjukkan foto-foto itu ke dosennya untuk diselidiki. Namun dosennya menolak untuk membantunya karena yang menjadi masalah adalah foto selfie-nya dalam keadaan mabuk. Namun dosennya berjanji akan meneruskan bukti tersebut ke dekan karena perpeloncoan dilarang di area kampus. Kasusmu ini kan foto selfie. Perpeloncoan memang sudah dilarang di kampus ini. Dan juga harus ada buktinya. Pasti saya akan bilang sama dekan FIB. Suryani terus mencari tahu dalang dari kejadian yang menyebabkan ia harus kehilangan beasiswa kuliah dari kampus. Singkat cerita, akhirnya Suryani menemukan bahwa ada keganjalan pada kejadian waktu ia pulang menggunakan netcar. Driver netcar yang bernama Burhan ternyata telah merekam aktivitas Rama mengambil foto-foto Suryani dan teman-temannya saat ditelanjangi di mobil dalam keadaan tak sadar. Ada 8 video yang direkam diam-diam. Ada Kak Farah, saya sama 5 mahasiswi lain. Ada 8 video mereka bertiga dengan 5 mahasiswi lain. Farah yang pernah menjadi korban juga menyuruh Suryani menghubungi korban lain dan melapor ke polisi. Tapi Thorik menolak karena ia takut kalah di persidangan dan videonya tersebar. Tiba-tiba ada suara fogging di luar yang asapnya menyelimuti mereka. Rupanya Rama telah menyadap HP Burhan dan melacak keberadaannya. Rama lalu merebut HP Burhan dari tangan Suryani dan membakarnya. Kemudian Rama bergegas meninggalkan tempat itu. Suryani dan Farah lalu pergi ke kampus dan memfotokopi semua bukti-bukti yang mereka punya tentang kejahatan Rama. Di gedung teater, Anggun menjambak rambut Rama dengan penuh amarah dan memukulnya amat keras setelah tahu kejadian sebenarnya. Rama terjatuh tapi mulutnya tersungging senyuman. Ternyata dia memang seorang psikopat. Gimana gengs, apakah seru filmnya? Kalau kalian punya referensi film yang mau diulas, share di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.